Haleluya, Salam, selamat pagi, salam sehat, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, perkenalkan saya, Pendeta Sahatuli Tua Simanjuntak, ingin memberikan renungan rohani dengan maksud dan tujuan agar Bapak Ibu Saudara dimanapun berada mengalami kekuatan iman. Sebelum kita masuk pada materi renungan pada saat pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan hamba-Mu, turunkan Roh Kudus, urapan-Mu bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini, sehingga berdampak, berpengaruh bagi umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka mendapatkan penghiburan, kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, junjungan hidup kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau saudara masih hidup, ada satu hal yang tidak akan pernah hilang dari hidup saudara, yaitu harapan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dan saudara pasti memiliki pengharapan di dalam hidup. Kalau sudah mati orang, dia nggak punya harapan apa-apa Bapak Ibu. Tetapi karena saudara adalah pribadi yang masih hidup sama dengan saya, kita sama-sama memiliki harapan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini renungan rohani saya beri judul, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, yaitu milikilah pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Saya ambil dari nats firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah saudara dimanapun berada, yang mengandalkan Tuhan. Apakah saudara saat ini ada di rumah? Apakah saudara saat ini ada di kantor? Apakah saudara saat ini ada di tempat pembaringan dalam keadaan tidak baik? Saya mengajak saudara untuk mengandalkan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sekali lagi saya perjelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan berfirman, bukan diberkati orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan diberkati orang yang mengandalkan pikirannya sendiri, bukan diberkati orang yang mengandalkan uang, harta, dan kekayaan, bukan diberkati oleh Tuhan orang yang mengandalkan jabatan. Haleluya. Tetapi diberkati saudara pada saat ini. Kalau saudara melihat rekaman ini, saudara merenungkan bahwa saudara diberkati Tuhan karena mengandalkan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di sini letak pengharapan itu. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, maka saudara akan memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Saudara akan mendapatkan sesuatu energi positif. Sebab apa yang ada di bawah kolong langit ini semu. Dan tidak perlu kita berharap kepada apa yang ada di bumi ini. Mereka semua adalah semu Bapak Ibu, tidak nyata. Di dalam iman tidak ada Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Yang ada adalah Tuhan saja. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan? Ya. Ketika saudara menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik saat ini, ya, di mana banyak orang mengalami ketakutan. Ya. Orang takut Bapak Ibu, orang khawatir Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ya. Khawatir untuk beribadah, takut untuk melaksanakan ibadah. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan,
Karena apa? Mereka mengandalkan pikirannya, strategi kemampuannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mereka mengandalkan pikirannya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetapi Bapak Ibu coba lihat, mereka nggak takut shopping ke mall. Mereka nggak takut duduk-duduk di kafe-kafe. Mereka nggak takut Bapak Ibu pesta-pesta. Tapi coba kalau disuruh ibadah, mereka takut ibadah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya menjadi bingung sebagai seorang hamba Tuhan melihat keadaan ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Seharusnya dalam situasi keadaan yang tidak baik pada tahun-tahun ini, kita seharusnya semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri, tetapi berharap kepada Tuhan. Apa yang kita alami Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan pada saat ini, dari segala dimensi Bapak Ibu, ya, mau dari lintas agama, mau dari lintas budaya, mau dari lintas suku, mau lintas negara, semua mengalami ketakutan, semua mengalami gejolak. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhanlah yang melihat pertolongan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhanlah yang merasakan lawatan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya. Langkah apa yang perlu saudara lakukan pada saat ini? Ketika saudara sedang berharap kepada Tuhan, ya, saudara sudah tidak ada lagi solusi. Mau mengandalkan orang lain juga susah. Mau mengandalkan kemampuan sendiri, Anda sedang tidak sehat. Mau mengandalkan negara pun sedang tidak baik keadaannya. Dan sekarang saudara sedang mengandalkan Tuhan. Lalu apa yang saudara harus lakukan agar apa yang saudara harapkan itu saudara capai? Yang pertama Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bertekunlah di dalam doa. Haleluya. Bapak Ibu, saya baca dalam kitab Roma pasal yang ke-5, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Roma pasal 5 ayat yang ke-4. Ya. Saya bacakan kita semua. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat-saat ini bahwa engkau dan saya, kita semua sedang diuji oleh Tuhan. Seberapa kuatnya kita mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Anda dan saya sedang diuji di tengah-tengah bangsa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah saudara dan saya terbawa arus sama seperti mereka yang tidak mengenal Tuhan, atau kita tetap kuat di dalam Tuhan? Saudaraku, sadari, ya, untuk bertahan atas ujian yang kita hadapi itu membutuhkan ketekunan di dalam Tuhan, berdoa di dalam Tuhan. Kalau ekonomimu sekarang susah, dagangan usahamu sekarang sepi, jangan cepat putus asa, jangan cepat kecewa, jangan marah-marah, jangan mempersalahkan Tuhan sehingga engkau berbalik meninggalkan Tuhan. Tetapi ingat, dalam keadaan itu engkau sedang diuji oleh Tuhan. Bagaimana engkau akan kuat atas ujian itu? Yaitu ketekunanmu di dalam berdoa kepada Tuhan. Tetap buka usahamu, tetap buka tokomu, ya. Berdoa kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu agar engkau tidak kecewa. Jangan mengandalkan manusia agar engkau tidak kecewa. Tetapi andalkan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan selalu, bertekun di dalam doa. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, agar engkau tahan uji.
Ya, Tuhan berkata, dan tahan uji itu ya menghasilkan pengharapan. Ya, kalau ekonomimu mau baik ke depan, jangan lekas putus asa, hadapin aja. Haleluya. Kalau engkau sekarang kena COVID, ya, engkau sakit dimanapun, jangan takut, nggak perlu takut, ya nggak perlu bersedih, ya, nggak perlu marah-marah, nggak perlu mempersalahkan orang lain. Itu adalah ujian. Oleh sebab itu engkau punya harapan. Kalau engkau sakit, harapanmu adalah sembuh. Oleh sebab itu milikilah pengharapan kepada Tuhan yang kuat. Bagaimana caranya? Bertekunlah di dalam doa agar kesehatanmu dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu, haleluya. Amin. Percaya, amin. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Langkah yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dalam memelihara Bapak Ibu pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Ya, tindakan yang kedua itu adalah bersukacitalah. Iya. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12 saya bacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Katakan amin, amin, amin. Yang penting Bapak Ibu dikasih Tuhan, langkah-langkah untuk memelihara pengharapan kita kepada Tuhan, bersukacita. Jangan bersedih-sedih. Jangan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya orang Batak bilang marungut. Jangan, bersukacita, be happy. Ya. Tuhan pasti tolong saudara. Ya. Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara hidup dalam penderitaan dan kesusahan seorang diri. Oleh sebab itu, bersukacita aja. Karena ada satu pujian, hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu, bersukacita aja, puji Tuhan. Ya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Naikkan pujian-pujian kepada Tuhan. Ya, naikkan kidung-kidung kepada Tuhan. Ya, bernyanyi senantiasa di hadapan Tuhan. Ya, anggap semua itu tidak ada. Karena engkau memuji Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong engkau. Coba kalau Bapak Ibu engkau pikir-pikirkan, aduh, nggak akan berlalu. Ya, Bapak Ibu ingat-ingat, aduh, nggak akan berlalu. Ya, Bapak Ibu marah-marah, ya, amarah yang bergejolak, emosi yang bergejolak, akhirnya mempersalahkan orang lain, mempersalahkan diri sendiri, akhirnya mempersalahkan juga Tuhan. Yang kedua, bersukacitalah dalam pengharapan. Sukacita saja. Amin. Ketawa-ketawa. Ya, Anda di kantor nyanyi, Yesus kekasih jiwaku. Nah, selanjutnya silakan dilanjutkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya. Yang ketiga, dalam memelihara pengharapan yang kuat dalam Tuhan itu adalah kesabaran. Kalau saudara sudah tekun di dalam doa, saudara sudah menjalani hidup saudara dengan sukacita, maka saudara sabar. Yang ketiga, sabar Bapak Ibu. Waktunya Tuhan indah. Rencana Tuhan itu indah, tidak mengecewakan Bapak Ibu. Pasti saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sakitmu disembuhkan, ekonomimu dipulihkan, keadaan hidup perasaanmu yang sedang berduka akan dihiburkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan. Milikilah pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Yesus memberkati. Refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya. Sama seperti kita memiliki harapan sesuatu yang baik
yang terjadi di dalam diri kita oleh Tuhan. Demikian juga orang lain di luar sana menaruh harapan yang sama dengan Tuhan. Ketika engkau bisa menjadi jalan, engkau bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk mewujudkan harapan orang lain. Mari, bantulah orang-orang kudus di sekitar Anda, orang-orang percaya di tempat lain yang sedang berharap uluran tangan Tuhan melalui saudara. Maka saudara juga akan diperlakukan oleh Tuhan dengan cara yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati renungan pagi hari ini. Saya berdoa untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba-Mu bersyukur, berterima kasih yang telah mengajari kami untuk memiliki pengharapan kepada Tuhan dengan cara mengandalkan Tuhan, dengan melakukan Tuhan 3 hal terpenting dalam hidup kami, yaitu ketekunan di dalam doa, hidup dengan sukacita tidak bersungut-sungut, dengan kesabaran Tuhan. Hamba-Mu berdoa dimanapun umat-Mu berada Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang bersedih, mereka yang berduka, mereka yang mengalami ekonomi yang kurang baik, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau hadir di tengah hidup mereka, Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka, dan Allah menjawab segala permohonan mereka, dan Allah menyatakan segala apa yang mereka harapkan dalam Tuhan, karena mereka mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, berkati hidup mereka, berkati kesehatan, berkati ekonomi, dan berkati keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.